wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita tim dari Mata Setan. Untuk rencana kita malam ini mau ekspor, tapi untuk cuaca tidak mendukung, jadi kita minta dengan Prabu Anom untuk membagikan trik-trik bagaimana cara pendeteksian, bagaimana cara merasakan keberadaan makhluk astral atau makhluk gaib uh, yang sangat halus. Nanti kita sambil bincang-bincang di sini dengan Pangeran Prabu Anom untuk bagaimana sih caranya trik-trik khusus untuk orang awam. Gitu. Karena untuk acara hari ini malam ini untuk kita ekspor nggak mendukung, cuacanya hujan dari pagi di kota Palembang sampai sekarang hujan. Untuk sekarang ya kita ikutin aja, kita bincang-bincang dengan Prabu Anom bagaimana trik-trik dan cara tutorialnya nanti. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada atau sahabat-sahabat dimanapun berada dan pencinta tim Mata Setan, malam ini kita tidak jadi eksplor dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Jadi malam ini tema kita pembahasan tentang radar gaib. Saya jelaskan dulu radar gaib. Radar gaib ini berfungsi untuk mendeteksi makhluk gaib atau makhluk halus, dan bisa juga memasukkan makhluk halus itu ke dalam botol. Bisa juga untuk mencari benda kita yang lupa kita naruh di tempatnya, itu bisa kita radar gaib. Nah, di sini tata cara untuk meradar gaib itu dengan cara tangan kita arahkan ke depan, baca kunci 1 kali, tahan nafas, niatkan untuk meradar semisal makhluk gaib atau makhluk halus, dan sambil tahan nafas itu nanti biar rasakan energinya, walaupun, dan biarkan telapak tangan Anda bergerak kemanapun, dan di situ akan terasa energi, baik energi panas ataupun energi dingin. Nah, kalau untuk energi panas itu berarti energi negatif, dan kalau untuk energi dingin itu energi positif. Nah, kalau untuk kita misal mau meradar atau mendeteksi benda kita itu, kita lupa tempatnya di mana atau kita letakkan di mana benda itu, kita cari sama tata caranya itu. Telapak tangan kita arahkan ke depan, baca kunci 1 kali, tahan nafas, biarkan, niatkan saya meniat mencari benda saya yang lupa pada tempatnya itu. Nanti biarkan tangan Anda bergerak sendiri sampai tangan Anda itu menuju ke suatu tempat itu tidak berubah-ubah, berarti benda itu di situ. Nah, di sini saya jelaskan juga tentang makhluk gaib itu apa. Menurut hadis Rasulullah itu makhluk gaib itu ada 3 bagian. Yang pertama itu makhluk gaib yang bertempat, yang kedua itu makhluk gaib yang berpindah-pindah, yang ketiga itu makhluk gaib yang di langit atau yang bisa terbang. Nah, untuk penjelasannya, makhluk gaib yang bertempat itu contohnya seperti perkampungan jin, kerajaan jin. Nah, itu bisa berada di perkampungan tempat tinggal manusia, bisa juga di gunung, dan bisa juga berada di lautan. Untuk yang berpindah-pindah itu contohnya seperti genderuwo, pocong, kuntilanak, tuyul, dan sebagainya. Lalu untuk makhluk gaib yang di langit atau yang bisa terbang itu contohnya seperti makhluk-makhluk gaib yang bersayap, itu bisa terbang. Bisa wujudnya bermacam-macam, bisa berwujud harimau, bisa berwujud naga,
bisa berwujud binatang-binatang yang lainnya, ada juga berwujud manusia ataupun sekelas peri. Baiklah para pecinta tim mata setan dan saudara-saudara dimanapun berada, teman-teman. Nah baiklah, kali ini kita akan melakukan tutorial atau cara meradar gaib yang akan kita coba kepada teman-teman kita ini. Baiklah, langsung saja kita tutorialnya atau tata caranya. Ulurkan telapak tangan ke depan, tarik nafas, tahan, baca beriku cahyaning Allah. Niat, ya Allah saya niat meradar energi yang ada di sekitar sini. Rasakan kemanapun bergerak telapak tangan itu ikutin, jangan ditahan. Nanti akan terasa energinya panas atau dingin, ikutin aja. Menarik ke arah sini. Ini auranya panas. Ini kalau panas itu yang negatif. Rasakan di mana energi yang paling besar. Posisinya terarah di dalam gedung ini ya. di dalam jendela itu, dalam bangunan ini. Nah itu ada sesosok kuntilanak. Kuntilanak merah. Ini dia sempat lari nih, Yang karenanya takut. menghilang. Rasanya tuh makin lama makin hilang dia.
energinya tuh sepertinya dia itu berlari nih, Ya karena dia takut menghindar. karena kita rame. Kalau di sebelah sana tadi rasanya tuh dingin, rasanya banyak energi positif. Kalau misalnya kalau di sini tetap banyak berkumpulnya energi negatif ini. Jadi memang terbukti ya Prabu Anum ya. Ya, itulah tata cara Hmm. tutorial atau praktek radar gaib. Silakan bagi saudara-saudara atau teman-teman dimanapun yang berada, kalau mau mencoba silakan. Itu tata kuncinya sudah saya kasih. Saya ulangi lagi, kuncinya itu hurifku cahyaning Allah. Silakan bagi sahabat-sahabat atau saudara-saudara dimanapun yang berada, silakan mau mencoba. Oke sahabat, tadi sudah diberitahukan oleh praktisi kita Prabu Anom, dan sekarang kali ini kita mau mencoba bukan hanya di ini ya, kita akan mencoba di mengetahui energi di suatu pohon atau dalam artian tanaman ya. Coba kita coba mendeteksi dari suatu tanaman itu sendiri. Saya mencari ini antara batang-batang ini. Saya tertarik yang banyak cabang rantingnya, karena semakin banyak ranting pohon, semakin banyak ibaratnya sosok makhluk yang bisa mendiami suatu tempat itu. Misalnya semakin dikit rantingnya, semakin dikit pula energinya, biasanya seperti itu kan. Ini kita cari yang ada tidak banyak ranting. Nih sahabat, seperti ranting-ranting ini ya, dari bawah cabang-cabangnya itu banyak memiliki ruas ya. Nah ini contohnya batang seperti ini yang bisa mendominasi tempat berkumpulnya suatu makhluk gaib atau astral. Jadi setelah kita baca kuncinya tadi, pikiran kita harus fokus terhadap suatu tempat yang mau kita deteksi. Contohnya kayak ini ya. Ini sudah merespon ya. Jadi sahabat,
seandainya kita tidak kuat, kita baca kuncinya tadi, niatkan kita berhentikan. Kalau energi kita atau tubuh kita tidak sanggup untuk mengikutinya kan, seperti ini tadi, ini energinya mau seperti menarik kita ke atas. Ini saya netralin dulu ya. Karena kalau kita tidak netralin, umpama kita tidak sanggup masih kita paksain, bisa berakibat sesuatu yang tidak kita inginkan kan. Jadi sambil dibaca kunci tadi, apabila kita mau menyetopnya, memberhentikan, dengan baca kata kuncinya tadi, niatkan kita mau menyetopnya. Itu saja. Ini tadi termasuk, memang cabangnya tidak begitu banyak ya, tapi ini termasuk kategori pohon yang mendominasi untuk tempat, ibaratnya titik kumpul suatu makhluk. Tetapi andai kata batang yang cabangnya kecil, itu kecil kemungkinannya bisa ibaratnya sebagai tempat untuk posko tempat berkumpulnya makhluk gaib itu lebih sedikit, lebih ibaratnya lebih kecil kemungkinannya. Tapi kalau banyak ranting kayak ini, semakin banyak celah-celah yang itu semakin suka makhluk astral itu untuk berkumpul. Salah satunya contohnya seperti kuntilanak, pocong, atau makhluk-makhluk yang lain kan, seperti batang-batang yang banyak cabang ini makhluk astral suka ada. Dan atau yang lebih kita bisa lihat lagi, seperti batang beringin itu dominan tempat berkumpulnya. Terkadang di situ pun, di batang beringin pun banyak sosok, ibaratnya sosok makhluk astral tuh berupa genderuwo. Terkadang bisa satu pohon tuh bisa 3 genderuwo bisa. Itu satu pohon aja itu beringin salah satunya. Dan termasuk batang-batang kayak ini termasuk batang yang bisa mendominasi, karena rantingnya kalau kita lihat, nah tuh boleh di zoom ya, seperti membuat celah, tidak lurus saja dia, seperti dia memberi celah untuk makhluk itu, untuk ibarat kita tuh tempat bermain atau tempat dia beradaptasi. Ini sudah terdengar bunyinya. Ini kalau kita tadi tidak membaca kata kuncinya tadi dan kita menstopkannya, mungkin kita terbawa kemana, ke dalam sini kan. Dan kita lihat kondisinya, pagar ini tertutup kan. Mungkin itu saja yang bisa kita bagi. Memang kata kunci itu bisa kita terapkan, dan mungkin bisa sahabat rasakan sendiri manfaatnya, dan dicoba terus sampai benar-benar mantap. Dan jangan lupa, jangan hilang fokus, tetap fokus. Pasti kita bisa merasakan real nyata energinya
energi makhluk gaib itu, atau ada nilai lebih yang kita dapat dari situ. Kita bisa sekaligus melihat makhluk astral itu dengan ibaratnya tidak dengan mata terbuka tapi mata tertutup. Kita pejamkan mata kita, nanti ibaratnya tuh makhluk itu dapat ibaratnya kita tangkap sosoknya. Selain kita bisa mendeteksi energinya, dan juga kita bisa tahu sosoknya. Itulah gunanya fokus tadi dari kata kunci itu. Itu saja sahabat yang bisa kami bagikan. Lebih dan kurang bisa melihat video kita selanjutnya.